Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Sebelum saya melanjutkan kultum saya, ada sedikit pengumuman bagi jamaah yang ingin beristirahat di masjid. Pengurus masjid menyediakan selasar sebelah kanan samping danau. Di situ ada juga disediakan kopi atau teh, dan itu disediakan untuk jamaah. Jadi jangan sungkan-sungkan, dipersilahkan sambil beristirahat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan mengajak hadirin sekalian yang masih ada waktu luang untuk sama-sama mendengarkan. Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, satu ayat atau dua ayat, kemudian menerjemahkannya, dan yang ketiga mentadaburinya. Tadabur tujuannya adalah supaya kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan pesan yang Allah sampaikan dalam ayat itu. Dan tentu yang saya sampaikan adalah sejauh apa yang saya pahami. Kalau ada sesuatu kekurangan dan jamaah tahu, tentu diharapkan untuk mengingatkan saya atau memperbaikinya. Ayat yang akan dibaca pada hari ini adalah ayat 256-257 dari surat Al-Baqarah, melanjutkan rangkaian yang pada hari Selasa yang lalu kita sudah membacakan ayat yang ke-255. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Allah menginformasikan kepada kita sebagai umat yang beriman, yang beragama Islam. Allah memberitahukan bahwa tidak boleh memaksa pemeluk agama lain atau siapapun untuk dijadikan orang yang beriman, orang yang memeluk agama Islam. Baik itu pemaksaan secara lisan, pemaksaan secara perbuatan, kekuasaan, ataupun pemaksaan secara rayuan. Semuanya tidak dibolehkan. Tidak boleh merayu, tidak boleh memaksa dengan lisan, tidak boleh memaksa dengan tindakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tugas Rasul, tugas kita adalah menyampaikan Islam. Bahkan siapapun yang mengaku sudah berislam, beriman, Rasul menyuruh untuk menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun tahunya baru satu ayat. Kemudian Rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Rasul diutus dan ditugaskan untuk menyampaikan, untuk mengingatkan tentang ajaran Islam, dan Allah mengingatkan kamu bukan pemaksa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan seluruh manusia, Allah yang menyebabkan kita bisa hidup di atas dunia ini,
juga tidak pernah memaksa. Pencipta kita saja tidak pernah memaksa. Bahkan kalau kalian mau mukmin silahkan beriman, kalau kalian mau kafir silahkan kafir. Sebab Allah hanya menginginkan orang masuk Islam itu karena kerelaan. Kalau pemaksaan itu berarti hanya ada seandainya orang masuk Islam karena paksaan, berarti yang ada adalah menunjukkan kekuasaan orang yang memaksa, bukan keinginan dan kerelaan orang yang diajak. Apalagi kalau dengan rayuan, dengan sogokan dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menjelaskan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Kalau manusia mau menggunakan matanya, mata lahir dan mata batinnya, mau menggunakan akal pikirannya dan berusaha mencari kebenaran, jalan yang benar, Allah sudah bentangkan, Allah sudah beberkan melalui ayat-ayat, baik itu ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun ayat yang tersebar dan terbentang di alam semesta. Kemudian Allah berfirman, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Siapa yang ingkar kepada taghut, siapa yang meninggalkan taghut, siapa yang menjauhi taghut, siapa yang tidak beriman kepada taghut, siapa yang tidak beribadah kepada taghut. Taghut adalah apapun yang diibadati selain Allah. Bisa jadi setan, bisa jadi jin, bisa jadi patung, bisa jadi materi, bisa jadi hawa nafsu dan sebagainya. Siapapun yang ingkar pada taghut dan percaya pada Allah, beriman pada Allah, wa yu'min billah, maka sungguh dia berpegang pada tali yang kokoh yang tidak mungkin putus. Artinya kalau ini suatu analogi, kalau orang berpegang pada tali yang rapuh pasti jatuh dan dia terjerumus. Sedangkan kalau berpegang pada tali Allah kokoh pasti selamat. Itu makna yang mau disampaikan. Sementara kalau berpegang kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah menggambarkan seperti orang berpegang kepada sarang laba-laba yang benda kecil pun pasti akan jatuh. Jangankan yang besar, yang kecil pun pasti tidak akan mampu menahannya. Jadi Allah menjamin siapapun yang beriman kepada Allah dan meninggalkan ketaatan dan peribadatan kepada selain Allah, maka dia sudah berada di jalan yang benar, sudah berpegang pada tali yang kuat, yang pasti selamat. Tentu selamat dunia dan terutama sekali yang di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan khairun wa abqa, yang lebih baik dan lebih abadi, kehidupan lahyal hayawan, dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Wallahu sami'un alim. Ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar apapun yang kita katakan, apapun yang dikatakan oleh kita. Bahkan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kita lontarkan dari mulut kita kecuali dicatat menjadi amal baikkah atau menjadi amal burukkah. Wallahu sami'un. Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, baik diucapkan secara jahar, baik disampaikan secara sir, baik disampaikan secara khafi di dalam hati kita. Mulut kita bisa bicara, bibir kita bisa bergerak, hati juga kita bicara. Allah Maha mendengar. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kita berbicara keras,
kita berbicara lembut, bahkan di dalam hati Allah mendengarnya. Dan alim, Allah maha tahu apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, terlihat atau tidak terlihat oleh manusia, makhluk yang lain, tapi Allah tahu dimanapun. Dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak akan lepas dari hisab, dari catatannya Allah. Dan kalau kebaikan, yakinlah bahwa kebaikan itu tidak akan hilang dan akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, sebagai hasanah yang sedang kita kumpulkan, yang akan menjadikan bekal dalam kehidupan nanti yang abadi di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat yang 257 Allah melanjutkan satu informasi kepada kita, karena kalau tidak diberikan informasi oleh Allah maka kita tidak akan tahu. Tapi Allah mendeklar, Allah menjelaskan, Allah memberikan jaminan kepada kita dengan pernyataannya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang yang beriman. Yakinlah, Allah menolong orang yang beriman. Jadi yang harus kita perbaiki adalah imannya. Karena seringkali kita mengaku beriman, merasa beriman, padahal betulkah kita beriman? Kita memohon kepada Allah, mengaku sudah beriman, padahal Allah tahu apakah kita beriman. Karena iman itu harus diwujudkan dalam bentuk amal dan tindakan. Gak mungkin disebut beriman kalau kita tidak mengikuti apa yang difirmankan Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dituntunkan oleh Allah. Dan Allah menjamin, Allah akan menolong, Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Dan di antara perlindungan Allah adalah Allah akan melindungi keyakinan, keimanan kita, akidah kita, iman kita, agama kita, jalan hidup kita. Allah berjanji yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kekafiran, ila nur, ke dalam keimanan. Dan di sini secara eksplisit Allah menjelaskan adz-dzulumat dengan kata jama'. Berarti kegelapan itu banyak. Lihat, agama selain Islam itu banyak. Lihat, isme itu banyak. Lihat, macam-macam kepercayaan banyak. Belum lagi keyakinan-keyakinan yang hanya diikuti oleh sebagian kecil orang. Jadi adz-dzulumat itu banyak, kegelapan itu banyak, kemusyrikan itu banyak, kekafiran itu banyak. Dan Allah akan menyelamatkan, Allah akan mengeluarkan kita, Allah akan melindungi kita dari dzulumat, dari pengaruh, dari isme, dari agama, dari keyakinan, dari kepercayaan selain Islam. Ila nur, satu, bukan anwar. Kalau nur, jadi jalan yang benar hanya satu. Jalan yang benar hanyalah Islam. Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai jalan hidupnya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Allah hanya menerima inna dina indallahi Islam, ila nur, kepada jalan yang benar satu Allah, yaitu jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Jadi di sini Allah menegaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita satu informasi bahwa Allah akan menolong, Allah akan melindungi, Allah menjamin akan mengeluarkan dari kelompok orang-orang yang dalam kekafiran ke dalam jalan yang terang, yaitu jalan siratal mustaqim. Sementara di sisi lain Allah menjelaskan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir, walinya mereka, pelindung mereka, penolong mereka adalah taghut. Dan taghut itu fungsinya atau usahanya, keinginannya, perjuangannya, usahanya yukhrijunahum minadh nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka, orang-orang kafir, dari cahaya iman, dari cahaya Islam, dari jalan yang benar kepada jalan yang gelap, yang sesat, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan,
keisme-ismean yang di luar Islam. Jadi akan masuk pada. Nah, orang-orang kafir, kalau kita melihat banyak sekali macam orang, berarti dia adalah orang-orang yang tidak Allah tarik, tidak Allah giring, tidak Allah arahkan ke jalan yang benar, karena mereka tidak beriman, karena mereka adalah penganut tagut, karena mereka adalah pengabdi kepada tagut, bukan pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya bagi mereka adalah ulaika ashabun nar. Semua itu adalah para calon-calon penghuni neraka. Oleh karena itu kita mesti pandai-pandai melihat siapa orang yang beriman kepada tagut, siapa orang yang dikeluarkan dari nur jalan Allah. Kita harus paham supaya kita tidak terpesona kepada mereka, supaya kita tidak mencontoh mereka. Dan kalau saja mata hati kita, mata dohir kita, dan pikiran kita bisa melihat mana orang yang berada dalam zulumat dan mana orang yang sedang an-nur, dan ikutilah jalan yang diberikan oleh Allah, an-nur. Karena kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, maka kita akan terperosok menjadi orang yang dalam kekafiran. Sementara seringkali kita juga kafir, kita kafir tapi kita tidak merasa kafir. Nah, itu seringkali yang lebih berbahaya. Kita mengaku Islam, kita mengaku beriman, padahal ucapan kita ucapan yang zalim, perbuatan kita perbuatan yang zalim, yang jauh daripada kriteria orang yang berada di dalam nur. Justru kebanyakan ciri-cirinya lebih menunjukkan orang-orang yang berada dalam zulumat atau kesesatan. Dan kalau itu terjadi, jaminan KTP kita tidak berlaku. Meskipun di KTP Islam, tapi mungkin saja hatinya adalah kafir, hatinya adalah pengikut tauhid, bukan pengikut Allah, bukan beriman pada Allah. Dan kalau itu ada pada siapapun, maka Allah jamin hum fiha khalidun, mereka akan kekal berada di dalam neraka. Nauzubillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan, kemauan, keinginan, dan diberikan hidayah untuk senantiasa menarik hikmah, menarik pelajaran, mentadaburi Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran adalah petunjuk kita, pegangan kita, the way of life kita, yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan dunia yang fana, menghantarkan kita kebahagiaan dalam kehidupan akhirat yang kekal, namun lebih baik dan lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.